dodolan barang ya iki ya. Ana dodolan barang iku sing penak. Ya duwe toko terus dodol barang. Dodol barang, iki piye Mas barangnya Mas? Kita hanya menunjukkan barang ini seperti ini. Kacamata ini modelnya begini. Sesuai dengan ini bla 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 bla, garansinya bla 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 bla. Selesai. Besok ada trouble Mas, trouble. Oh iya trouble. Kita proses saja. Nggak laku. Barangnya elek dan sebagainya. Toko yang begitu itu enak. Iya. Tapi butuh macam-macam. Butuh tempat, butuh model akeh dan sebagainya, stok dan sebagainya. Untuk kita-kita yang suka menjual sesuatu dengan meyakinkan orang dengan menggunakan nama kita, anggaplah melakukan endorse begitu. Maka tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab terhadap pelayanan dan kualitas barang. Saya ketika menjual komputer kepada orang, maka saya harus dalam tanda kutip menjamin kualitas dari komputer tersebut. Karena ketika orang beli komputer biasa, dia akan ketemu komputer begitu saja. Tapi ketika ke saya, itu ada sesuatu yang dititipkan ke saya, yaitu kepercayaan. Dan itu yang harus kita jaga. Dan itu ketika kita menjual apapun ya begitu itu. Jadi mempertaruhkan diri kita dalam menjual sesuatu. Saya menjual SSD misalnya. Ada orang komputernya trouble, mesti dikasih SSD. Orangnya kan pasti bilang, Mas, saya pasrah jenengan ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita harus selektif dalam memilih SSD. SSD ini hanya salah satu ini ya, hanya salah satu contoh barang. Prinsipnya adalah knowledge produk kita itu harus bagus. Dan itu butuh waktu untuk melakukan review. Bukan hanya barang. Apapun yang kita pasarkan, yang kita kenalkan kepada orang lain, yang itu ada hubungannya dengan diri kita, itu sesuatu. Termasuk ketika menolong orang untuk mendapatkan sesuatu. Ada kawan, Zik, aku butuh orang guru bahasa Arab, Zik. Zik, aku butuh guru ngaji, Zik. Zik, aku butuh guru komputer. Zik, aku butuh tenaga akunting. Nah, ketika kita melakukan mereferensikan orang, ini kan harus orang yang menurut kita itu tepat. Jika tidak, maka di belakang akan bilang begini, aku ingin duwe karyawan, guru, atau apalah itu namanya. Ya tolong Rozik, koncone Rozik iku, tapi ternyata misalnya jelek gitu ya. Waduh, kalau bagus begini, kalau dia tolong Rozik lah. Konco-konco Rozik itu genah-genah itu. Aku bolak-balik, saya berulang kali dengan Rozik itu teman-temannya bagus itu. Bisa itu dipakai. Menjaga reputasi itu tidak mudah, saudara. Kalau nyervis di Rozik itu loh. Iya. Kenapa? Loh kemarin komputer saya ini trouble. Terus ya diserviskan.
Ternyata sekian bulan lagi trouble lagi. Tak kontak Rozi. Oh iya, mana? Saya garansikan. Bukan saya yang menggaransi, tapi saya mencari relasi yang bisa memberikan garansi terhadap sesuatu. Itu penting. Itu penting. Jadi maka jadi begini. Saya kalau ini bisa ini berbagi ya. Saya kalau ulaan sesuatu itu mesti cerewet. Dan saya sering ketika kurang sesuatu kemudian produknya masih belum jelas begitu. Saya malah ditinggal sama mereka karena dianggap kaken takon, cerewet. Begitu pula ketika hari-hari ini di sela-sela saya sambil bikin sesuatu ini ada ini ya, produk-produk baru lah, sistem pemasaran baru gitu kan. Ya, saya tanya kepada orang-orang yang kemudian coba saya tanya itu, yang mengajak saya model MLM gitu ya, model begitu, modelnya MLM. Ketika saya tanya itu kemudian dia sepertinya enggan untuk menjawab secara detail. Jawaban yang paling baik, yang paling pas yang diberikan adalah, ikut dulu mas, gak bayar kok, nanti kan biar sambil jalan sambil belajar. Sementara saya mikirnya adalah, kalau saya sambil jalan sambil belajar, waktu kan habis, cari yang lain saja. Jadi kalau mau ya, mana telepon dengan saya atau apa bagaimana dengan saya, kasih saya rekaman videonya, saya pelajari, silahkan terangkan ke saya dengan data-datanya. Kenapa dengan data? Karena kalau lidah itu tidak bertulang. Kalau ada datanya, maka data itu bisa dijadikan alat untuk melakukan komplain jika suatu saat ada sesuatu yang diingkari. Karena manusia itu secara umum untuk mengajak, untuk berjual sesuatu itu ya lidahnya memang tidak bertulang. Ketika suatu saat ada problem, ya ada saja caranya untuk menghindar. Sebagai contoh, beli produk namanya pompa air, mereknya apalah gitu kan, bergaransi, tanyakan, yang digaransi apa? Ternyata yang digaransi adalah hanya selain motor. Terus selain motor terus opo nih? Berapa tahun? Ya, 3 tahun. Tapi selain motor. Lah wong uteke dinamo iku motor. Ya. Seperti begitu. Menjual SSD. Oh iya. Tapi tidak boleh terlalu panas kinerjanya. Sik ta, wong barang digawe gak oleh panas iki lho. Piye ceritanya? Asal tidak kesalahan customer. Ukuran salah customer itu di mananya? Kan harus begitu. Jadi mesti jelas semuanya. Dan kalau nggak jelas, ya kan kacau. Itu namanya nggak jelas garansi warantinya itu apa nggak jelas. Jadi kalau kalau kita punya toko fisik maupun online yang menjual biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang kita jual itu menggunakan endorsement kita, orang beli karena percaya dengan kita misalnya, maka itu butuh effort lebih untuk menjaga diri kita. Begitu ya. Itu menurut saya. Kalau mungkin ada yang punya pendapat lain, monggo kasih saya ilmu.